Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Siapa sangka nasib orang ini yang dulunya disenengin sama banyak orang, sekarang malah tenggelam dan juga ditinggalkan fans-fansnya itu. Ada masalah apa sih sebenarnya? Nah, untuk itu kita mau bahas nih ya, bagaimana kehancuran seorang Master Oogway hingga terpuruk seperti sekarang ini. Siapakah Master Oogway? Dengar Master Oogway pasti ingatnya tuh ke film Kung Fu Panda kan? There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. Nah, ada kreator konten bernama Omer Sastim sejak tahun 2021 pakai karakter Oogway untuk bikin video lucu di TikTok dan juga YouTube. Awalnya, dia ini tuh nggak pernah nunjukin wajah, sehingga semua kontennya cuma suara dan plesetan kata-kata bijaknya Oogway aja ya guys. If you play Call of Duty, you shall receive all the booty. Ide ini sempat sukses besar, tapi lama-lama penonton pun mulai bosan karena ya kontennya itu-itu aja. Akhirnya Omer face reveal lah, dimana dia juga tetap pakai logatnya Oogway supaya penonton tuh nggak kaget sama perubahan gayanya. This is me. My name is Omer. I am the person who has been making all the Master Oogway videos. Setelah itu dia makin bebas lah bikin konten dan juga followersnya pun naik sampai 7 juta. Tapi sayangnya channel aslinya tuh sempat hilang, termasuk juga TikTok pertamanya ya teman-teman. Waktu popularitasnya turun, Omer coba berbagai cara biar naik lagi, mulai dari rea konten viral, ikut tren suara, sampai chat face segala. Dia sendiri ngaku kalau selama ini cuma ikut tren yang lagi rame biar viewsnya tuh naik tanpa harus ribet bikin video yang baru. Choose what goes viral. What I do is I do things and see what goes viral and then keep doing them. Tapi ada juga beberapa konten dark jokes yang kelewat batas atau bahkan yang bawa-bawa ras dan juga tema dewasa ya. What do you call an autistic kid with a gun? Special forces. Padahal penontonnya tuh kebanyakan anak-anak, jadi jelas bisa bahaya dong untuk mereka. Mana mainnya juga makin ke pinggir jurang lagi. Mirip-mirip nih ya sama temannya Man Like Isaac, tapi kan dari awal aja statusnya udah beda ya. Kalau tipe konten untuk memancing kemarahan orang, temennya udah jelas aman. Nah, dia ini malah nerusin sampai kelewat batas dong teman-teman. Omer ini juga masalahnya ngaku-ngaku kalau leluhurnya itu pernah jadi budak biar bisa pakai kata-kata yang sensitif ya. My great-great-great-great-great-grandparents were slaves during the Ottoman Empire. Now, I've been wondering what makes a person get the permission to say the N-word. Because I hear Mexican people say the N-word, and I hear Black people say the N-word, and many other races as well. They say it, and they claim that they can say it because they have a history of slavery. So, technically, since my great-great-great-great-great-grandparents are slaves, I am allowed to say it as well. So, I'm gonna say it for the first time in my life properly. Nigga. Guys, I'm never gonna say this word in an offensive way. I will only use it for comedic value. Since I'm allowed to say it now. Jadi secara nggak langsung dia sama orang kulit hitam tuh kayak senasib gitu loh. Sehingga dia ngeklaim sendiri kalau boleh nyebut mereka dengan sebutan niga juga. Ini nih ya yang nantinya bakal jadi masalah besar buat dia guys. Channel bermasalah. Di akhir 2023 dia tuh sempat kena masalah sama YouTube ya guys. Banyak yang kira karena bahas Palestina, padahal sebenarnya YouTube menilai videonya itu cuma konten daur ulang. Ya, kayaknya dia sendiri mungkin sadar ya, cuma mungkin lagi nyari kambing hitam aja biar tidak disalahin. Dia bahkan ngomong begini juga guys, bikin konten kayak begini udah 3 tahun gak apa-apa, kok sekarang baru dipermasalahin? Tapi dilihat dari channel barunya dan juga beberapa link lain yang dia sertain, kita tahu kalau masih ada banyak banget channel lain yang bisa dipakai untuk upload videonya. Ya, setelah diskusi panjang, YouTube pun mungkin kasihan ya dan juga ngasih kesempatan lagi agar channel barunya itu bisa dapat iklan lagi teman-teman. Tapi tahu nggak apa yang dilakuin? Dia nggak berhenti loh bikin konten yang kontroversial. Padahal di momen ini dia sadar lagi dikritik gede-gedean karena nyinggung banyak orang, apalagi kaum pelangi juga dipakai tuh ya untuk clickbait videonya. Kalau zaman aku dulu tuh tipe-tipenya kayak teror yang sebarin SMS ini ke orang lain atau kutukan bakal berhenti di kalian. Ya, dari yang awalnya pakai teknik mancing emosi penonton buat ngeklik, sekarang jadinya orang-orang tuh pada beneran marah sama dia guys. Apalagi penontonnya itu kebanyakan anak-anak yang gampang FOMO ya. Dampaknya ya, banyak yang khawatir kalau anak-anak tuh jadi ikut-ikutan dan lupa sama sopan santun. Mungkin itu juga kali ya yang terjadi di Indonesia. Selain itu, dia juga pernah coba peruntungan buat jadi musisi dengan nama panggung Baklava Boy yang setelahnya berubah menjadi Young Oogway. Ya, walau pendengarnya tergolong lumayan banyak, dia ini masalahnya tetap sering ngomong frontal guys, bahkan sempat bikin lagu yang dikaitin sama Adolf Hitler coba. Adolf Hitler is my
Temen yang dari sebelumnya udah ngingetin buat nggak di-upload, sekarang jadi ikutan bingung dan juga kehabisan kata-kata. I've been getting tens of thousands of messages saying, "Guy, like Isaac, you need to sort out Uguay. You need to tell him to stop." And I was like, "What happened? What happened?" And then I listened to his song, and I see what you guys meant. I don't know, bro. Like I heard this song like 2-3 weeks ago before it came out. He sent it to me, and I personally told him, "Bro, I don't think you should release it." But then again, you guys know how he is. He doesn't give a shit. Ya mau belain gimana lagi coba? Paling cuma bisa ngomong kalau aslinya nih orang tuh nggak beneran rasis dan ini tuh cuma permainan karakter doang. Pasca kontroversi. Mungkin awalnya dia mikir, nggak apalah, namanya konten negatif mah udah sering ya dan juga banyak kok. Gue ini strong, nggak perlu lah takut berlebihan. Tapi faktanya justru lagu Hitler itulah yang bikin orang-orang berpikir ulang. Mereka malah menganggap dia tuh putus asa sampai cari sensasi, kok begini banget sih? Akhirnya bisa dilihat di kisaran bulan Juni 2024, akun utamanya tuh bener-bener di-ban secara permanen karena dilaporin oleh banyak orang. Dia pun pamit dari YouTube dengan bilang kalau bercandanya itu sebenarnya nggak perlu dianggap serius karena itu tuh cuma karakter aja dan bukan sifat aslinya. Tapi masalah makin besar waktu dia ini rilis lagu minta maaf soal kata niga yang di lirik terakhirnya malah kayak dijadiin bahan lelucon gitu loh guys kesannya. Guys, it was just a word. Chillax. I can't believe you guys got so upset. All I did was say the word. Akhirnya nggak cuma satu doang yang hilang, dia tuh bener-bener di-cancel sama YouTube karena ulahnya sendiri. Orang yang tadinya masih belain juga jadi bertanya-tanya sama yang dilakuin akhir-akhir ini. Ya, walau masih ada fans garis keras yang tetap dukung, sekarang dia tuh pakai trik di Twitter gitu ya guys, untuk setiap followers atau like yang dia dapat akan dihargain 1 sen dolar atau sekitar 162 rupiah untuk disumbang ke Palestina. Penontonnya pun sekarang dialihkan ke platform lain kayak Kick, namun jelas viewsnya tuh nggak sebesar dulu ya. Kesimpulan. Jadi, kalau kalian mau nilai apa yang dilakuin selama ini patut dipertahanin apa enggak, jawabannya jelas sama sekali tidak ya. Terbuktikan kalau kengototan dia buat jadi pihak yang dibenci, ternyata malah bikin diboykot di hampir semua platform yang ada. Akun TikTok pertamanya kena, YouTube udah nggak ada harapan. Ya, kalau masih kayak begitu sih, bisa-bisa media sosial lain bakal kena report massal dan terus di-cancel habis-habisan lah ya guys. Ya, balik lagi, karena dia tuh sombongnya minta ampun itu, ngerasa yang paling benar dan gak mau minta maaf, makin jadilah keselnya netizen di dunia ini, malah nyalahin haters yang nge-report terus lagi. Bahaya sih ya guys kalau kayak begini, sampai akhirnya aku jamin bakal susah berubah deh. Tahu-tahu yang udah dibangun susah payah, ya hancur begitu aja jadinya. Padahal awalnya cuma cari ide biar kontennya naik lagi, malah jadi sensasi negatif yang bikin nama sendirinya tuh jadi rusak kan? Ya kalau kayak begini sih kita lihat aja deh ya gimana nasibnya nanti. Segitu dulu ya teman-teman video hari ini. Semoga ada sesuatu yang kalian bisa dapetin ya. Sampai jumpa guys di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!